Halo, saya Ayu. Di sini saya akan menjelaskan video singkat tentang kebudayaan Indonesia. Yuk simak videonya. Pemajuan kebudayaan Indonesia. Yang pertama, kita akan membahas undang-undang. Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan Indonesia mempunyai ciri-ciri. Yang pertama, menjadi masyarakat berkepribadian dalam kebudayaan. Yang kedua, berdikari secara ekonomi. Dan yang terakhir, berdaulat secara politik. Di undang-undang, kita juga akan membahas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 yang berisi pemajuan kebudayaan disahkan pemerintah sebagai acuan legal formal pertama untuk mengelola kekayaan budaya di Indonesia. Lalu, memajukan kebudayaan berarti kita merawat keragaman. Ada lebih dari 700 suku di Indonesia yang semuanya tersebar di berbagai pulau, yang dimana merupakan semuanya budaya nasional Indonesia. Sebagai warga negara yang baik, kita harus bisa melindungi, memperkuat, dan mengelola budaya kita. Lalu selanjutnya ada tujuan pemajuan kebudayaan Indonesia. Tujuannya sendiri yaitu menempatkan kebudayaan sebagai haluan pembangunan nasional. Topik kedua yaitu landasan. Ada 5 landasan yang harus kita ketahui. Yang pertama, semua produk dan praktik budaya merupakan hasil pencampuran dan pertemuan masyarakat dari budaya lain. Maksudnya, tidak ada kebudayaan yang murni. Semua produk dan praktik budaya merupakan hasil pencampuran dan pertemuan masyarakat dari budaya lain, dan akan terus berkembang dan berubah seiring zaman. Yang kedua, satu unsur kebudayaan bisa mengandung lebih dari satu nilai atau makna. Maksudnya, kebudayaan pada hakikatnya adalah pemenuh kebutuhan manusia. Ketika kebutuhan manusia berubah atau bertambah, maka pemaknaan masyarakat atas kebudayaan turut berubah. Seiring berkembangnya zaman, suatu unsur kebudayaan bisa memiliki nilai atau makna baru, kadang beriringan dengan makna lama, kadang menggantikan, dan kadang memperkaya. Yang ketiga, memajukan kebudayaan berarti memajukan setiap unsur dalam ekosistem kebudayaan. Ekosistem kebudayaan tersusun atas susunan interaksi yang saling menunjang antara pelaku, pengguna, infrastruktur, lingkungan, dan unsur-unsur kebudayaan dalam suatu kawasan tertentu. Seluruh unsur terhubung dengan berbagai rantai kerja yang mempertukarkan jasa, benda, dan makna. Lalu yang keempat, memajukan kebudayaan berarti turut memajukan berbagai ekosistem lain di luar kebudayaan. Artinya, memajukan ekosistem kebudayaan menuntut keterbukaan dan keluasan cara pandang. Perumusan kebijakan dan strategi kebudayaan tidak dapat dilakukan berdasarkan sekat-sekat antara sektor-sektor kebudayaan. Kita tidak bisa lagi secara kaku memilah mana sektor seni, mana tradisi lisan, mana pengetahuan tradisional, dan lain-lain. Lalu yang terakhir, yang kelima, kebudayaan akan terus berkembang dan berubah seiring zaman, sehingga melestarikan saja tidak cukup. Maksudnya, kebudayaan begitu lentur, untuk memajukannya butuh strategi kerja yang menyeluruh. Selama ini, rencana dan wacana kita terhadap pemajuan kebudayaan terlalu bertumpuk pada pelestarian.
Prioritas pelestarian adalah mencegah suatu kebudayaan agar tidak rusak atau musnah. Caranya melalui penjagaan, pemeliharaan, pengarsipan, pemulihan, hingga penyelamatan. Topik ketiga yaitu fokus. Ada 10 unsur kebudayaan yang menjadi fokus utama pemajuan kebudayaan Indonesia. Yang pertama ada fokus adat istiadat. Adat istiadat adalah kebiasaan kelompok adat yang dilakukan oleh masyarakat tertentu dan daerah tertentu. Contohnya yaitu tata cara kelola lingkungan dan tata cara penyelesaian sengketa. Fokus yang kedua yaitu bahasa. Bahasa adalah sarana komunikasi antara manusia yang satu dengan manusia yang lain. Contohnya, kosakata, tata bahasa, aksara Indonesia. Fokus ketiga yaitu manuskrip. Manuskrip adalah segala informasi, budaya, dan sejarah yang ada pada daerah tertentu. Contohnya serat, kitab, babat, dan catatan lokal. Fokus keempat ada olahraga tradisional. Olahraga tradisional adalah aktivitas fisik sesuai nilai-nilai tertentu yang bermanfaat bagi kesehatan. Contohnya silat, pasola, lompat batu. Fokus yang kelima yaitu pengetahuan tradisional. Pengetahuan tradisional adalah ide dan gagasan masyarakat yang mengandung nilai daerah. Contohnya yaitu jamu, makanan dan minuman daerah, busana, dan wawasan perihal alam. Fokus keenam ada permainan rakyat. Permainan rakyat adalah kegiatan hiburan masyarakat berdasarkan nilai-nilai tertentu. Contohnya gasing, congklak, kelereng, dan gobak sodor. Fokus yang ketujuh ada ritus. Ritus adalah tata cara pelaksanaan upacara adat. Contohnya upacara perkawinan, upacara kematian, ritual kepercayaan, dan peringatan kelahiran. Fokus ke-8 ada seni. Seni adalah ekspresi artistik sesuai warisan budaya. Contohnya film, seni rupa, sastra, seni pertunjukan. Fokus yang ke-9 ada teknologi tradisional. Teknologi tradisional adalah sarana dan prasarana yang menunjang kehidupan masyarakat. Contohnya membajak sawah menggunakan kerbau dan menumbuk padi menggunakan lesung. Fokus yang terakhir yang ke-10 yaitu praktik lisan. Praktik lisan adalah praktik tuturan lisan yang diwariskan turun-temurun oleh masyarakat. Contohnya pantun, rapalan, dongeng, dan cerita rakyat. Topik selanjutnya yaitu langkah. Ada 4 langkah strategis pemajuan kebudayaan Indonesia. Yang pertama, pembinaan. Yang kedua, pelindungan. Yang ketiga, pengembangan.
Dan yang terakhir, pemanfaatan. Dari keempat langkah tersebut, dapat kita gambarkan sebagai berikut. Yang pertama, pembinaan. Ada 3 langkah strategis dalam pembinaan, yaitu peningkatan pendidikan dan pelatihan di bidang kebudayaan. Yang kedua, standarisasi dan sertifikasi pelaku dan pekerja di bidang kebudayaan. Dan yang ketiga, peningkatan tata kelola lembaga dan peranata di bidang kebudayaan. Langkah selanjutnya yaitu pelindungan. Ada 5 langkah dalam pelindungan. Yang pertama, inventarisasi. Terwujud melalui upaya pencatatan dan pendokumentasian serta pemutakhiran objek pengembangan kebudayaan Indonesia. Yang kedua, pengamanan. Pengamanan terwujud melalui upaya pengenalan dan pengelolaan hak masyarakat atas kekayaan intelektual. Yang ketiga ada pemeliharaan. Pemeliharaan terwujud melalui pemantauan dan penanganan kondisi masyarakat di daerah tersebut. Lalu yang keempat ada penyelamatan. Penyelamatan terwujud melalui revitalisasi, repatriasi, dan restorasi. Lalu, langkah yang kelima ada publikasi. Publikasi terwujud melalui penyebaran informasi tentang objek kebudayaan kepada publik, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, melalui berbagai media. Langkah selanjutnya yaitu pengembangan. Ada 3 langkah strategis pengembangan. Yang pertama, penyebarluasan. Yang kedua, pengkajian. Dan yang terakhir, pengayaan keragaman. Langkah selanjutnya ada pemanfaatan. Secara umum, ada 3 kebutuhan yang dilayani melalui pemanfaatan. Yang pertama, untuk membangun karakter bangsa dan ketahanan budaya. Yang kedua, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Dan yang ketiga, meningkatkan peran aktif dan pengaruh Indonesia dalam hubungan internasional. Keempat langkah tersebut saling terhubung dan tidak dapat dipisahkan. Oleh karena itu, penerapannya tidak dapat dilakukan bertahap, tetapi bersamaan. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa.